Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan bongkar sesuatu yang luar biasa. Sebuah peta tersembunyi tentang kesadaran manusia. Ini bukan sembarang peta loh. Ini adalah arsitektur batin yang ternyata menghubungkan hikmah kuno dari Al-Quran dengan ilmu syaraf modern. Siap? Yuk kita mulai perjalanannya. Coba deh, saya tanya. Waktu Anda berpikir, itu terjadinya di mana? Jawaban paling gampang ya, di otak. Udah pasti itu. Tapi pertanyaannya, apa benar ceritanya cuma segitu? Sesederhana itu? Kayaknya ada yang lebih dalam lagi dari sekedar organ di kepala kita. Nah, disinilah semuanya jadi menarik. Coba lihat ayat ini. Al-Quran justru ngasih kita sebuah paradoks. Ayatnya nggak bilang, mereka punya otak tapi nggak dipakai mikir. Justru yang disebut adalah kolbu. Sesuatu yang kita terjemahkan sebagai hati, yang disebut sebagai pusat untuk memahami. Loh, kok bukan otak? Inilah titik awal kita buat menjelajah lebih dalam. Jadi, biar jelas ya, ini bukan berarti kita menolak sains atau bilang otak itu nggak penting. Sama sekali bukan. Justru ini kayak kita menemukan peta yang lebih kaya. Sebuah, katakanlah, sistem operasi batin yang canggih yang punya beberapa lapisan. Dan otak itu adalah hardware super canggih yang menjalankan sistem operasi ini. Oke, kita mulai bedah lapis per lapis ya. Kita mulai dari yang paling luar dulu. Gerbang utamanya kesadaran kita. Biar gampang, bayangin aja ini tuh kayak inbox email atau, nah ini lebih pas, kayak timeline media sosial di kepala Anda. Inilah yang Al-Quran sebut sebagai syudur. Syudur itu pintu masuk buat semuanya. Pikiran, bisikan, impuls, ide brilian, keraguan, omongan orang, semuanya pertama kali mendarat di sini. Jadi ini tuh kayak jalanan yang super sibuk, super ramai di benak kita. Sifatnya terbuka banget, dan karena itu, ya rentan banget. Dan kerennya, konsep yang udah ribuan tahun ini ternyata punya paralel yang kuat banget di sains modern. Fungsi syudur ini loh, mirip banget sama kerja korteks prefrontal kita. Itu loh bagian otak yang tugasnya nimbang-nimbang pilihan, nerima info, dan jadi tempat kita yang ngobrol sama diri sendiri alias self-talk. Ayat ini, wah ini kayak ngasih spotlight langsung ke fungsinya syudur. Dikatakan bisikan itu masuknya kemana? Ya ke syudur. Jadi syudur inilah target utamanya was-was, bisikan-bisikan itu, entah dari luar atau dari dalam. Disinilah bisa dibilang medan pertempuran informasi pertama kali dimulai. Nah ini dia nih masalah besarnya di kehidupan modern. Kayaknya banyak banget dari kita yang stuck, terjebak di level ini aja, di level syudur. Kenapa? Karena kita hidup di zaman di mana informasi itu kayak banjir bandang yang nggak berhenti-berhenti ngeguyur syudur kita. Kita jadi konsumen informasi yang kompulsif, tapi jarang banget sempat ngolahnya lebih dalam. Akibatnya gimana? Ya kita cuma scroll terus. Lalu kita kejebak dalam debat kusir yang nggak ada habisnya. Terus kita tenggelam dalam lautan opini. Dan ujung-ujungnya, cemas, overthinking, lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Sudur kita penuh sesak, tapi batin kita, jiwa kita, kosong melompong. Terus, gimana caranya kita keluar dari kebisingan syudur yang bikin pusing ini? Nah, jawabannya ada di lapisan berikutnya, satu tingkat lebih dalam. Kita masuk ke pusat pengambilan keputusan yang sebenarnya, yaitu kolbu. Kalau syudur tadi itu cuma tempat lalu lalang informasi, kolbu ini beda. Ini tuh kayak ruang sidang di dalam diri kita. Disinilah semua informasi tadi dihakimi, diterima atau ditolak. Disinilah sebuah ide diubah menjadi keyakinan. Ini bukan lagi soal mikir, tapi soal memilih. Memilih apa yang Anda yakini, apa yang Anda anggap berharga. Ini pusat komitmen moral kita. Kalau kita lihat dari kacamata sains, kolbu ini bukan satu bagian spesifik di otak. Tapi ini adalah sebuah proses. Proses apa? Proses nyambungin antara pikiran rasional kita yang ada di korteks prefrontal tadi dengan nilai-nilai emosional kita yang datang dari sistem limbik. Nah, dalam istilah modern, inilah yang disebut value-based decision making, pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kita. Wah, ayat ini tajam banget ngejelasin bedanya. Mata kita bisa ngelihat banyak fakta, itu semua masuk ke syudur. Tapi yang beneran paham maknanya, itu tugasnya kolbu. Jadi bisa aja seseorang itu pinter banget, tahu banyak hal, tapi tetap buta secara batin, karena kolbunya terkunci atau nggak berfungsi. Oke, kita nyelam lebih dalam lagi sekarang. Kita masuk ke ruang mesinnya kesadaran kita. Kalau tadi kolbu itu hakim yang memutuskan, yang ketok palu, nah fuad dan nafs ini adalah kekuatan yang bikin keputusan itu bergerak. Ini api dan bahan bakarnya. Kita bahas fuad dulu.
Ini bukan emosi biasa ya, bukan cuma sekedar seneng atau sedih. Kata dasarnya aja artinya terbakar. Fuad ini adalah api emosi yang dalam banget. Perasaan yang bisa bikin seluruh jiwa kita bergetar. Inilah yang bikin sebuah keyakinan itu jadi hidup, jadi terasa mendesak buat diperjuangkan. Dan lagi-lagi, ini ada padanannya di otak. Fungsi Fuad ini pusatnya ada di bagian otak kita yang paling primitif tapi juga paling kuat. Ada amigdala buat emosi yang super intens, ada hipokampus buat memori yang penuh makna, dan hipotalamus buat respons fight or flight. Inilah pusat dari keberanian dan ketakutan kita yang paling dalam. Contohnya di Al-Quran, luar biasa banget. Dan Fuad ibu Musa menjadi kosong. Coba bayangin momen itu. Saat beliau terpaksa menghanyutkan bayinya ke sungai. Yang dirasain itu bukan lagi logika, bukan lagi pikiran nanti gimana. Yang ada cuma kekosongan, guncangan batin yang dahsyat. Nah, itulah Fuad dalam kondisi paling ekstrimnya. Oke, tadi Fuad itu apinya. Nah, setiap api butuh apa? Bahan bakar. Inilah yang disebut nafs. Nafs ini adalah energi mentah dari diri kita. Dorongan, insting, ego, hasrat, semua itu nafs. Penting buat dicatat, nafs ini dasarnya nggak baik atau buruk loh. Dia itu cuman energi, kekuatan yang harus kita arahkan. Dan Al-Quran ngasih kita peta perjalanannya nafs ini. Ada 3 tingkatan. Mulai dari amarah yang masih liar, impulsif, didorong naluri. Terus naik ke lawamah, di mana kita mulai sadar diri, mulai bisa nyesel dan negur diri sendiri. Sampai puncaknya, mutmainah, di mana energi ini udah tenang, udah selaras sama kolbu, dan jadi bahan bakar yang murni buat kebaikan. Oke, kita udah lihat semua potongannya. Syudur, kolbu, fuad, nafs. Sekarang bagian paling kerennya. Mari kita rangkai semuanya jadi satu. Kita akan lihat gimana alurnya. Dari sebuah bisikan kecil di pikiran bisa jadi sebuah tindakan yang, ya, mengubah dunia. Nah, ini dia alur lengkapnya. Coba kita urutkan. Pertama, ada nafs yang ngasih energi mentah, bahan bakarnya. Terus, syudur, nerima informasi dari luar, kayak gerbangnya. Dari situ, informasi masuk ke kolbu, persimpangan jalan di mana kita membuat keputusan berdasarkan nilai. Setelah keputusan dibuat, Fuad datang buat nyulut apinya, ngasih emosi dan gairah. Dan akhirnya, boom, lahirlah sebuah tindakan di dunia nyata. Semua perubahan besar, semua gerakan besar dalam sejarah, polanya selalu kayak gini. Kalau kita pakai peta ini buat ngelihat peradaban modern kita, hasilnya agak miris. Peradaban kita tuh sangat menganggungkan sudur. Data, informasi, IQ, pokoknya semua yang di permukaan. Terus, nafs kita dieksploitasi habis-habisan lewat konsumerisme dan kemarahan yang dipicu media sosial. Tapi, kolbu kita, pusat makna kita, malah dibikin kelaparan. Gak ada pegangan, semua serba relatif. Hasilnya, ya kayak sekarang. Banyak orang yang tahu banyak hal, tapi pasif, gak bergerak. Jadi kalau kita mau ringkas jadi 3 fungsi inti, gampangnya gini. Di level syudur, tugas Anda adalah berpikir. Di level kolbu, tugas Anda adalah memilih. Dan di level fuad, tugas Anda adalah menyala. Berpikir, memilih, menyala. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting buat kita renungkan masing-masing. Gak usah diragukan lagi, kita semua pasti sedang berpikir. Informasi terus masuk ke syudur kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar memilih? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita sudah menyala?